وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat sehat, terutama saat kita masih mungkin berada di dalam kondisi yang dalam pertimbangan-pertimbangan manusiawi mengkhawatirkan karena masih ada wabah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu maaf, afiah di dunia dan di akhirat untuk kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kerabat kita, masyarakat kita, murid-murid kita, jamaah-jamaah pengajian, kaum muslimin dan kaum muslimat seluruhnya. Dan mohon doa dari antum semuanya agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada santri-santri kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya dalam kondisi apapun. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dengan berbagai perantara, salah satu di antaranya adalah majelis ini, majelis KKT, kajian Kadang Temanggung. Ini adalah perantara, dan kita bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum, yang ternyata KKT ini juga hanya menunjukkan tempat, tetapi yang hadir insyaallah dari berbagai tempat ya. Kadang itu kan saudara ya. Ya. Artinya kita ini bersaudara, dimulai dari kegiatan yang mungkin berbasis tempat Temanggung, namun semangatnya adalah semangat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim adalah saudara, adalah kadang adalah kadang buat yang lainnya, adalah saudara buat yang lainnya di dalam hadis yang sahih. Dan kita tidak berkumpul insyaallah taala melainkan dalam rangka berusaha mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya. Kita semuanya diminta untuk berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu di dalam sebuah tafsir dikatakan Al-Kitabu was Sunnah, yaitu berdasarkan kitab Allah
dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita mempunyai keinginan, masing-masing kita mempunyai kepentingan, namun semuanya itu di bawah kepentingan kitab Allah dan di bawah kepentingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami'an, seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ini adalah perintah yang umum, apalagi di saat banyak serangan-serangan kepada Islam, di saat banyak serangan-serangan kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat, maka persatuan itu lebih ditekankan, ada mutafarruq lebih ditekankan. Dan tentu kita memahami berdasarkan apa yang difahami oleh para ulama insyaallah bahwa itu tidak akan benar-benar terjadi kecuali alal kitabi wa sunnah, berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, KKT telah menghajatkan agar kajian ini menjadi kajian rutin, dan ini juga merupakan sunnah yang telah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Bisa jadi 2 bulan sekali, tapi niatnya sih sebulan sekali jangan 2 bulan sekali lah, kelamaan. Bisa jadi seminggu sekali, bisa jadi 2 minggu sekali, tergantung kepada maslahat. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga diminta untuk memberikan nasihat setiap saat, tapi beliau menjelaskan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafata as-sa'amah, Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari waktu yang tepat, antara satu waktu kepada waktu yang lain, dengan nasihat itu, makhafata sa'amah, kadang-kadang bosan, Tapi saat ini mungkin di musim wabah begini, orang-orang sudah mulai bosan, kelamaan gak ada kajian. Insyaallah kita berusaha untuk menjalankan sunnah ini, namun kita juga tetap berusaha untuk menjalankan protokol kesehatan, usaha untuk tetap sehat, usaha untuk saling mendoakan, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan berbagai ujian, dan bagaimanapun kita juga berusaha untuk menghadapinya secara syar'i. Kemudian al-ikhwah mempunyai hajat untuk kita membaca kitab yang berkaitan dengan ad-da'wah ilallah, karena sesungguhnya semua dari kita adalah da'i, ada yang manggil ustadz, ada yang manggil syekh, yaitu panggilan kan, maka nggak apa-apa kita dipanggil ustadz, sebagai motivasi untuk kita, bukan untuk meninggikan diri kita. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Apakah maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim, dan siapakah yang berhak untuk menyampaikan? Maka beliau memotivasi agar setiap orang berusaha untuk menyampaikan apa yang dia tahu berkaitan dengan hukum-hukum agama, sebagai implementasi dari ayat tersebut, dari hadis tersebut.
Kemudian beliau menceritakan, dahulu kami waktu belajar Al-Quran juga belajar dari masyayikh laisahum bi'alimin. Mereka itu tidak disebut sebagai ulama, artinya ya guru ngaji biasa, ya, mempelajari huruf-huruf Al-Quran, ya, membaca Al-Quranul Karim dengan tajwid, dengan tahsin, sebatas muallimul Quran, ya. Tapi kata beliau rahimahullahu taala, ya, fihim khairun wa barakah, ya, mereka itu masya Allah ada banyak kebaikan dan ada keberkahan. Semangat pokoknya ngajarin dengan ilmu yang bisa, dan itulah kemudian menjadi permulaan bagi beliau rahimahullahu taala untuk kemudian terakhir, ya, sampai beliau meninggal rahimahullah, ya, ilmunya masya Allah, ya, keberkahan yang ada pada guru-gurunya yang pertama, ya, kemudian ada pada diri beliau bahkan lebih luas insyaallah rahimahullahu taala. Nah, barangkali itu juga yang memotivasi untuk kita membahas ilmu yang berkaitan dengan dakwah, ya. Maka kita ini berniat, ya, untuk melakukan apa yang kita bisa, ya. Namun segala sesuatu ada ilmunya. Mungkin akidah kita sudah belajar, ya, atau banyak kajian-kajian. Mungkin akhlak kita sudah banyak belajar. Mungkin fikih kita sudah banyak belajar, terutama karena ya alhamdulillah di antara penggerak KKT ini adalah para ustaz, ya, yang sudah punya kajian di berbagai majelis, ya, di berbagai tempat masjid, ya. Maka ada baiknya kemudian mereka mempunyai hadat untuk kita sama-sama melakukan mudzakarah terhadap kitab yang berkaitan dengan ad-da'wah, ya. Ilmu dakwah adalah ilmu yang secara tersendiri mungkin belum menjadi ilmu khusus dalam sebuah karangan beberapa waktu lalu, ya. Tetapi saat ini kita sudah banyak melihat, kalau kita kuliah di satu tempat, ya, di universitas ada jurusan tarbiyah, ada jurusan dakwah, ya, tarbiyah dan dakwah, ada yang menyatukan, ya. Kita sudah banyak melihat seperti itu, ya. Maka saya pilih satu kitab yang insya Allah ala manhaji salafil ummah, ya, dan kitab ini merupakan risalah, ya, tesis kalau bahasa kita, risalah magister, ya. Keistimewaannya mungkin ada pada kitab-kitab yang lain, ya, tapi karena insya Allah ala manhaji salafil ummah dan ditulis berdasarkan metode ilmiah, kebetulan ada di perpustakaan saya di rumah, ya sudah pakai aja, ya. Karena alasan tersebut, ya, kitab ini adalah kitab yang berjudul Ilmu Da'wah Ilallahi Ta'ala. Kayaknya sudah difotokopi, ada yang pegang, ya, ya. Kitab ini berjudul Ilmu Da'wah Ilallahi Ta'ala, ilmu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dirasatun ta'siliyah, studi mendasar, ya. Karena memang sudah menjadi ilmu dakwah, ya, maka perlu dipelajari secara tersendiri. Ditulis oleh Dr. Muhammad Ibn Sa'ad Baqnah Asy-Syahrani. Jadi kitab beliau ini adalah kitab risalah magister, tapi sekarang beliau sudah menjadi seorang doktor, ya, doktor di bidang disiplin ilmu agama, ya. Ya, kita tidak mempermasalahkan, ya, mana yang lebih utama,
belajar mulazamah atau belajar lewat jamiah. Ya, kalau bisa semuanya belajar aja semuanya, ya. Kalau nggak bisa, apa yang kita bisa, ya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila engkau tidak mengetahui, sudah ada kuncinya, fas'alu ahla dzikri, ya. Tanyakanlah kepada para ulama mempunyai keinginan untuk berdakwah, ya. Jadi anggap saja antum sudah dapat hadiah kitab, karena ingin berdakwah dengan sebisa mungkin, ya. Ya, PDF-nya juga ada, ya. Jadi kalau nggak dapat kitab aslinya, ya PDF dulu, ya. Jadi beliau hadiahkan ini, subhanallah, ya. Dan hadiah yang qayyimah, hadiah yang sangat bermanfaat. Tahabu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saling memberi hadiah ini menjadikan kita saling menyinta, ya. Apalagi kalau hadiahnya adalah kitab. Dan subhanallah, ya, seringkali, ya, ustadz ngasih hadiah kepada muridnya, ya, atau seorang guru kepada siswanya, dan itu menjadi motivasi yang begitu tinggi, ya, menjadi penyemangat tersendiri, ya. Jadi kadang-kadang kita harus kasih hadiah kitab, ya. Alhamdulillah sudah dihadiahi fotokopi, ya. Jadi beliau kasih hadiah ini untuk kita jemaah yang dirahmati Allah, ya, karena ada kesamaan himmah, ada kesamaan cita, ada kesamaan beramal, ya, tabligh dakwah, ya. Ya, rugi orang kalau di dalam hatinya tidak ada kerentek, tidak ada keinginan untuk berdakwah, ya. Apalagi ada orang-orang yang semangatnya kadang-kadang melebihi ilmunya, ya kan gitu, kadang-kadang, ya. Ya. Tapi yang nggak apa-apa, semangat itu kemudian akan ditata dengan ilmunya, insya Allah, kan gitu, ya. Ya. Kadang-kadang semangat itulah yang menjadikan seseorang alim, ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya salah satu hal yang memberikan ilmu kepada seseorang adalah hirsun, ya, hirsun. Nah, wifqa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah yang sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, ngajak-ngajak, dakwah itu kan ngajak-ngajak, ya. Ya. Sama-sama ngajak, ya. Ada ngajak yang produktif, ada ngajak yang tidak produktif, ya. Ada ngajak yang mendapatkan taufik dan ada ngajak yang belum mendapatkan taufik, ya. Tetapi seluruh bentuk ajakan itu pada akhirnya adalah kita ambil manfaatnya apabila sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita ingat satu riwayat, ya, ada seorang nabi ternyata nggak punya pengikut, ya, atau rajulun wa rajulan, pengikutnya cuma satu atau dua, ya. Itu tidak hanya di zaman para nabi. Syekh Abdullah Jibril rahimahullahu ta'ala mengadakan satu majelis yang hadir 1-2 orang, pernah. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala majelisnya pernah dihadiri 1 orang, ya. Tetapi Masya Allah, ya, ilmu mereka para ulama itu, ya, sampai sekarang kita baca, ya. Selama dakwah itu berdasarkan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW, tidak harus pengikutnya banyak, bermanfaat sampai akhirat, ya. Wifqa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi alhamdulillah kita sama-sama baru buka kitab sudah dapat hadiah kitab, ya, dari beliau.
hafizahullah taala. Kita mulai dari muqaddimah ya. Muqaddimah kitab. Beliau menuliskan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan ini adalah salah satu di antara cara untuk kita menuliskan, mengawali dengan bismillah ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman menulis surat juga dengan bismillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis surat dengan bismillah. Kadang-kadang kita kalau mau ngasih nasihat lewat WA mulai dengan bismillah itu ya. Iya. Kalau bentuknya adalah risalah dan seperti ini ya hal-hal yang kebaikan, paling tidak kita dalam hati memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan barokah, karena barokah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memulai dengan khutbatul hajah ya. Khutbatul hajah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya dengan kebenaran, basyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran dan sebagai pembawa peringatan, baina yadayis sa'ah, di hadapan hari kiamat ya. Sering ditanya kita ini, Ustadz ini banyak tanda-tanda hari kiamat, apakah kiamat ini sudah akan terjadi? Subhanallah ya. Ya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ya. Kullu atin qarib, segala yang akan datang itu adalah ya memang dekat. Kadang-kadang kedekatan tersebut dimengerti dari tanda-tandanya ya. Bisa juga kedekatan itu ya kembali kepada diri masing-masing ya. Kiamat ada kiamat sugro, ada kiamat kubro ya. Jemaah yang dirahmati Allah, yang jelas di antara tanda hari kiamat itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, dan tidak ada rasul dan nabi setelah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya sudah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madza a'adatta laha ya. Yang paling penting adalah apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat ya. Di antaranya kita beramal saleh ya, adalah persiapan untuk hari tersebut ya. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan petunjuk. Ini mutlak ya. Yang tidak begitu ya tidak mendapatkan petunjuk. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadhurru illa nafsahu, dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya maka sesungguhnya dia tidak sedang memberikan madarat kecuali kepada dirinya ya rugi sendiri ya. Apakah Allah dirugikan? Sama sekali tidak. Seandainya semua orang kufur juga Allah tidak dirugikan ya. Itu adalah pilihan ya. Apakah kita akan di barisan Allah Subhanahu wa taala atau di barisan taghut ya.
karena memang hanya dua, ya sama-sama dai juga, ya. Ada dai ilallah, ada dai ila taghut, ya. Makanya di sini judulnya alhamdulillah sudah dijelaskan ilmu dakwah ilallah, ya. Karena ada dai ilal hidayah dan ada dai ila ad-dhalalah, al-ghiwayah, ya. Sama-sama memang tarik menarik, ya. Kadang-kadang kita heran, kok diajak kebaikan nggak mau? Ya memang dia maunya ngajak kepada keburukan, waliyadzubillah, ya. Memang dia di barisan tersebut, waliyadzubillah, meskipun nanti insyaallah dengan ilmu dakwah itu kita tidak boleh berputus asa. Salah satu manhaj di dalam ilmu dakwah adalah adamul ya'si fid dakwah. Tidak boleh berputus asa di dalam dakwah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa, ya. Wala yadurrullaha syai'an, dan tidak memberikan madarat sedikitpun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Khutbatul hajah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Amma ba'du, adapun setelah itu beliau menyebutkan, fa inna min a'zami ni'amillahi ala ibadihi an yuwaffiqahu li ta'atihi. Sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yaitu seseorang diberikan taufik untuk taat kepadanya, ya. Waktu banyak, kesempatan banyak, ya. Tapi taufik untuk kemudian melakukan ketaatan ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kepada semua orang, ya. Ada orang yang jelas-jelas diberikan seluruh wasilah, ya, seluruh perantara, ya, tapi sampai akhir hayatnya waliyadzubillah, ya, mati dalam keadaan kufur, ya. Diberikan kesempatan tapi tidak satupun kesempatan. Kan kalau sudah sampai akhir, sampai tamat, ya, sampai tamat ceritanya di dunia, waliyadzubillah sebagai orang kafir, kan gitu, ya. Maka tidak ada taufik sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga nikmat beramal di dalam ketaatan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebesar-besar nikmat, ya. Wa tablighi risalatihi lil alamin, ini motivasi beliau, ya. Dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam, ya. Dulu seorang nabi menyampaikan risalah kepada kaumnya. Antum sekarang, kita sekarang ini bisa menyampaikan risalah Allah kepada al-alamin, ya, modal HP. Subhanallah, ya. Dengan kita mendapatkan teknologi, risalah kita bisa sampai kepada
alamin. Ya. Di masa-masa orang berdakwah, ya di negara, ya, masih banyak, ya, di tahun-tahun itu menulis buku-buku mereka, risalah-risalah mereka dengan bahasa Arab, ya, risalah alamiah, ya, bisa sampai kemana-mana, ya. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang alamiah, ya. Kita alhamdulillah, ya, saat ini, ya, bisa dengan teknologi ternyata melebihi wasilahnya orang-orang dahulu, ya kan, ya. Dengan hanya menggunakan, ya, subhanallah, ya, hal yang mudah, ya. Kalau kita menebarkan sesuatu dengan niat tablik, ternyata bisa sampai kemana-mana, ya. Kajian Kadang Temanggung bisa internasional ini berarti. Iya, ya, subhanallah, ya, subhanallah. Banyak ternyata ikhwan dan akhwat yang berada di berbagai tempat, ya, dibuka dengan teknologi, ya. Bahkan, ya, satu keluarga, ya, dahulu orang tuanya gak ridho sama anaknya ini, ya, pengennya anaknya sukses di hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi anaknya sudah dapat motivasi hidayah lebih dari kedua orang tuanya, ya. Akhirnya, ya, anaknya bisa nyantri, bisa berdakwah, ya, sampai suatu saat, ya, ini cerita orang lain, ya. Sampai suatu saat dia muncul di salah satu media, ya, ya. Dengan kemunculan dia di media tersebut, orang tuanya tersenyum bangga, masya Allah. Pada akhirnya orang tuanya mendukung anaknya untuk selalu berada di jalan dakwah, ya. Teknologi, masya Allah, ya. Ternyata harus muter dulu lewat media, al-alaminnya itu, walaupun sering ketemu di rumah, belum, ya. Ternyata muter dulu sampai ke rumah baru Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, subhanallah, ya. Wa min a'dhamin ni'amil lati yahsulu 'alaiha al-'abdu an yatasharrafa bid-da'wah ila Allah taala. Dan di antara nikmat yang paling besar juga, ya, yang diperoleh oleh seorang hamba, dia merasa, ya, merasa senang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merasa sempit kan disuruh berdakwah, ya. Ada yang merasa mungkin waktunya terpakai untuk berdakwah. Masya Allah, ya. Banyak orang-orang berkumpul bikin majelis taklim, banyak orang-orang berkumpul benar-benar bikin media dakwah, ya. Senang hati mereka insya Allah di dalam berdakwah, dan itu adalah min a'zami an-ni'am. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman waktu itu, ya, jauh, dan memberikan nasihat kepada Mu'adz ibnu Jabal yang Mu'adz paham tidak akan bertemu lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Kalau bukan karena yatasharraf qalbuhu bid-da'wati ila Allah, ya mungkin berat, ya. Sudah paham nasihat yang diberikan oleh Rasul ketika Mu'adz ibnu Jabal akan pergi ke Yaman, nampaknya sudah tidak akan berjumpa lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uswatan bi anbiya'illahi jalla wa ala, mencontoh dengan para nabi, yaitu utusan-utusan Allah jalla wa ala, alladzina qala Allah ta'ala fihim ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Kita ambil contoh kepada para nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ulaika, mereka itu
alladzina adalah orang-orang yang hadallahu, mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Jadi sudah diberikan stempel, ya. Maka kita mengikuti yang sudah diberikan stempel, ya. Mereka itu mendapatkan petunjuk, ya. Fabihudahum muqtadih, maka dengan petunjuk yang ada pada mereka itu hendaklah kalian beriqtidah, yaitu mengambil qudwah, mengambil contoh keteladanan dan petunjuk, ya. Ada laftah tafsiriyah di sini. Ada seorang ulama tafsir, ya, menyebutkan tentang ayat ini, kemudian menyebutkan sebuah tafsir yang menarik, ya, yaitu kaitannya dengan para ulama. Kan al ulama'u warasatul anbiya, kan, ya. Jadi yang diikuti itu adalah para nabi, kemudian para ulama, ya. Sekarang ada laftah tafsiriyah berdasarkan kata al ulama ini, ya. Kita disuruh mengikuti ulama. Apanya yang kita ikuti? Apakah mereka sebagai al-ashkhash, sebagai pribadi-pribadi, atau kita ikuti mereka karena ada al-huda, ada petunjuk pada mereka, a'immatul huda, ya. Ya. Laftah tafsiriyahnya adalah ini hikmah dari ayat ini, kata salah seorang mufassirin, ya. Kenapa Allah tidak menyebutkan fabihim, maka kepada merekalah, ya, kalian harus mengikuti, tetapi fabihudahum, dengan petunjuk, ya. Kadang-kadang namanya manusia nggak ada yang sempurna, ya. Namanya manusia banyak kekurangan, ya. Apalagi kalau kekurangannya itu dicari-cari, bakalan banyak, ya. Kekurangannya diinventarisir, ya banyak, ya. Maka yang dibebankan kepada manusia adalah mengikuti petunjuknya, bukan mengikuti askhosnya, ya. Diriwayatkan bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala suatu hari, ya, ya, saya belum thubut benar riwayatnya, tetapi dibawakan ini oleh salah seorang mufassirin. Suatu hari terlambat sholat jamaah atau tidak ikut sholat jamaah di Masjid Nabawi, padahal beliau tinggal di dekat, ya, Masjid Nabawi, ya. Kemudian ditanya, ya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa beliau itu terkena penyakit salisul baul, rahimahullahu ta'ala. Apa sih? Ya, tidak lancar kalau buang air kecil itu, ya, ya, beser mungkin kalau bahasa kita, ya, ya. Sehingga membuat beliau terlambat, atau sudah selesai jamaah itu, gitu. Nah, dibawakan kisah tersebut supaya orang itu, ya, jangan buru-buru. Kadang-kadang orang ini alim tapi kok berbuat begini, ya. Suka ngajar ngaji tapi kok begini dan begitu, ya. Nah, ini kata ba'dul mufassirin, ya, lihatlah kejadian yang menimpa Imam Malik. Bisa jadi orang itu punya uzur, itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun ada kekurangan pada seseorang, yang kita disuruh untuk melakukan iqtidah adalah pada kebaikan yang ada pada mereka, pada petunjuk yang dibawa oleh mereka, bukan kepada al-ashkhas. Dan ini juga termasuk manhaj di dalam dakwah. Nah, wal muta'ammilu fi surati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa bil akhassi sirati sayyidi waladi Adam Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam yajidu anna da'wata ilallahi asasu risalatihim. Orang yang memperhatikan sirah
para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya, lebih khusus lagi adalah sirah nabi kita sayyidi waladi Adam Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, maka akan mendapatkan bahwa dakwah ilallahi ta'ala itu adalah asas dari risalah mereka. Maksudnya apa? Ya, bahwa risalah ini harus tersampaikan. Bagaimana cara menyampaikan? Asasnya adalah dengan cara berdakwah, ya, dengan cara berdakwah, dengan berbagai caranya di dalam dakwah. Kama qala Allah Ta'ala fi suratil Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, ya, dan pembawa berita gembira, pembawa peringatan, dai kepada Allah dengan izinnya, dan sirajam munira, ya, lampu yang menerangi, sirajan munira, ya. Kata para ulama tafsir, syahidan itu diantaranya adalah bil balaghi, yaitu dengan menyampaikan, wabil bayani, dengan cara menjelaskan, ya. Artinya saksi, ya, kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi yang paling tahu, ya, apa yang akan terjadi, ya. Sehingga nasihatnya sesungguhnya adalah nasihat yang pasti, paling tahu bahwa nasihat itu harus mendapatkan nilai manfaat di hari persaksian, yaitu yaumal qiyamah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, ya. Walaqad ihtamma bid-da'wati ila Allah Ta'ala man sara ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sahabatihi wa man ba'dahum min ulama'il huda fanasharul islama fil buldan wa anarud dunya kullaha binuri la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah hatta tashara al ilmu wa mahallal jahlu wa kathura al muslimuna wa ma zalu yatakatharuna wa yantashirun fi jami'i biqa'id dunya hatta innal mar'a la yakadu yadhabu ila baladin min biladillahi ta'ala illa wa yajidu anna fiha minal muslimin al muwahhidin ma yuthliju sadrahu wa yufrihu fuadahu qallu au kathuru fi tilkal bulan, ya. Yang memperhatikan dakwah itu, ya, banyak semenjak Rasul turun temurun kepada para ulama, dan dengan sebab itulah maka menyebarlah al-Islam. Dahulu para sahabat itu jumlahnya menurut Imam Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, para sahabat itu jumlahnya 100 ribuan, ya, 100 ribuan. Ada yang menyebutkan 114 ribu para sahabat, ya, ridwanu alaihim ajmain. Sekarang jumlah kaum muslimin berapa? Ya, Indonesia saja ya sudah mungkin 260 270 juta, wallahu taala a'lam. Ya, kadang-kadang mayoritas itu juga membuat terlena kadang-kadang, maka butuh kepada dakwah, ya. Kadang-kadang mayoritas merasa, oh aman kita mayoritas, ya.
Padahal di perang Hunain ya, ketika para sahabat mengatakan lan nuglaba al yauma min killah, ya kan, kami tidak akan mungkin dikalahkan oleh jumlah pasukan musuh yang sedikit, karena jumlah kaum muslimin saat itu banyak. Tapi di saat itu juga ada perbuatan-perbuatan yang ternyata dilakukan oleh kaum muslimin yang hudatsa wa ahdin bil Islam, yang masih baru saja masuk Islam ya, namun belum benar-benar mengetahui rincian hal-hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah ya, buatkan untuk kami ya pohon kesaktian, gitu mungkin ya bahasa kita, karena di pohon tersebut akan digantungkan senjata-senjata mereka untuk diisi ya. Diisi pakai apa? Ya nggak tahu diisi pakai apa saat itu. Yang jelas adalah tata cara yang kaitannya dengan perkara-perkara syirkiyah ya. Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrik juga punya, kan gitu ya. Jadi syirik lawan syirik ya. Kan kita sudah diberikan senjata tauhid lawan syirik, tapi ini mau syirik lawan syirik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka, innakum qaumun tajhalun ya, sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam ya, ija'al lana ilahan kama lahum alihah ya. Nah, kaum muslimin kadang-kadang banyak ya, tetapi ya belum tentu semuanya sudah mengerti akan Islam, maka terus butuh kepada dakwah ya. Itu dahulu para sahabat baru masuk Islam. Kadang-kadang kita mendapatkan sudah lama sejak lahir Islam, tapi juga baca Al-Quran aja belum, kan gitu ya. Itu mungkin banyak juga di masyarakat ya. Oleh karenanya jumlah kaum muslimin yang ada di negara kita banyak, tapi kadang-kadang membuat terlena ya. Ya mikirnya adalah mikir berhadapan, bukan mikir ya bahwa masing-masing harus meningkatkan iman. Kalau masing-masing harus meningkatkan iman, Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya berikan keamanan ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah ya, mungkin jumlah kaum muslimin sekarang kalau secara jumlah di dunia sudah hampir 2 miliar mungkin ya. Kalau kita pernah baca-baca tulisan tentang itu ya, sudah sekian banyak ya. Walhasil syahid itu adalah yang kita ingin sampaikan, itu semuanya secara sebab-sebab yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dengan cara ad-da'wah ilallah, sehingga intasyara al-Islam ya. Wa min huna kana al-ihtimamu bid-da'wati ilallahi huwa syughlus sadiqin min abna'i hadhil ummah wa ta'allumu ulumid da'wah huwa simmatu al-mutamayyizina atau simatu al-mutamayyizina minhum. Di sini menyebut ada as-sadiqin, ada al-mutamayyizin ya, yaitu orang-orang yang sudah mengambil dakwah itu sebagai jalannya, beliau istilahkan sebagai as-sadiqin ya. Orang-orang udah benar ini ya, dia faham bahwa hidup ini ada tugas ya, tidak hanya tugasnya para masyayikh ya, tidak hanya tugasnya para dai, tapi tugas semuanya, karena hakikatnya semuanya adalah dai dengan kapasitas masing-masing, meskipun caranya juga berbeda-beda ya. Syekh Sa'di rahimahullahu taala tatkala mensyarah
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, ya. Semangatlah engkau, ya, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya, dan minta tolonglah kepada Allah, ya. Apa sesuatu yang bermanfaat? Manfaatun dunyawiyah wa manfaatun ukhrawiyah. Manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Kalau manfaat ukhrawi ya kita faham, ha? Manfaat duniawi, apa manfaat duniawi? Beliau jelaskan. Para ulama, ya, itu berselisih pendapat mana yang paling utama dari profesi-profesi dunia. Apakah bercocok tanam, apakah berdagang, ya, atau keterampilan-keterampilan yang lainnya. Masing-masing ada dalilnya kan. Bercocok tanam banyak dalilnya, ya, bertani banyak dalilnya, berdagang juga seperti itu banyak dalilnya, keterampilan yang lain pun juga demikian. Dan memang secara umum, ya, bahwa Islam, ya, menganjurkan semuanya itu selagi bermanfaat untuk manusia, untuk Islam dan kaum muslimin, ya. Kemudian Syekh mengatakan, ya, wa hadzal hadits faslun, ya, hadis ini adalah pemutus dari khilaf yang ada. Apa artinya? Bahwa kondisi orang berbeda-beda, kemampuan orang berbeda-beda. Ada yang cocoknya, ya, menulis, ada yang cocoknya bercocok tanam, ya, ada yang cocoknya bicara, ada yang cocoknya memanage, macam-macam sudah. Orang mempunyai keterampilan berbeda-beda, ya. Dan dia mungkin lebih tahu tentang dirinya sendiri. Selama itu bermanfaat, maka itulah yang paling cocok bagi dirinya, kata beliau rahimahullahu taala. Demikian pula dengan dakwah, ya. Ada orang yang masya Allah, ya, di dunia media, ada orang yang di dunia mungkin pendidikan, ada orang masya Allah ketemu masyarakat, ada orang yang masya Allah punya jumhur banyak, ada orang yang masya Allah, ya, modalnya itu, ya, kesana kemari menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing punya keutamaan, ya. Wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan keutamaan-keutamaan di antara kalian, ada potensinya masing-masing. Jadi semuanya insya Allah kalau memilih jalan dakwah berada di dalam kategori as-sadiqin, dia sudah benar, ya, ya sudah berada tepat, ya. Kemudian kata beliau, wa ta'allumu ulumid dakwah, sedangkan belajar ilmu dakwah itu adalah ciri al-mutamayyizin, ya, orang-orang yang mempunyai tamayuz, mempunyai keistimewaan di dalam masalah ini, yang enggak cuma semangat berdakwah tapi juga ilmu berdakwahnya, ya. Warubba muballagin au amin sami', ya, kadang-kadang, ya, guru menyampaikan, ya, muridnya lebih pinter, ya, itu yang diharapkan, ya, yaitu yang diharapkan. Mana ada guru pengennya muridnya lebih bodoh dari gurunya, ya, ya bukan guru itu, ya, ya, itu namanya pesaing. Nah, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah motivasi dari beliau. Kemudian beliau katakan, وقد كتب كثير من العلماء والدعاة كتبا كثيرة في موضوع الدعوة إلى الله تعالى فكاتب عن فضلها. Nah, ini buktinya, ya. Banyak dai para ulama dan dai sudah menuliskan berbagai hal yang berkaitan dengan dakwah ini. Kata beliau, fakatibun an fadliha, ada yang menulis tentang keutamaan-keutamaan dakwah. Wa akhar an manhajiha, ada yang menulis tentang manhaj dakwah. Wa tsalitsun an usuliha, ada yang menulis tentang pokok-pokok dakwah. Wa minhum, dan di antara mereka
ada yang ihtamma memperhatikan bidhawabitiha wa qawaidiha wa fiqhiha. Ada yang menulis tentang dhabitnya, patokannya. Ada yang menulis tentang kaidahnya. Apa bedanya dhabit, apa bedanya kaidah, ya. Ada yang menulis tentang fikihnya, ya. Kan sekarang utamanya istilah sekarang ini banyak dipakai kan, karena fikih artinya pemahaman. Ada fikih muamalat, ya. Ada fikih usrah, ya. Nanti ada fikih keluarga, nanti ada fikih ukhuwah. Mungkin bisa jadi ada fikih kajian nanti. Fikih bermedsos, kan sudah ada fikih bermedsos, ya. Ya, maksudnya adalah pemahaman dan hukum-hukum seputar itu, ya. Bedanya dhabit, bedanya kaidah dijelaskan juga oleh para ulama, ya. Kalau kaidah itu sesuatu yang lebih global, ya, dan mencakup, ya, banyak juz'iyat, banyak furu', banyak cabang-cabang, bisa terkumpulkan dalam satu ketentuan, maka disebut dengan kaidah. Contoh misalnya al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwa sesuatu yang yakin itu nggak bisa dihilangkan sama sesuatu yang ragu. Bisa diterapkan dalam perkara sholat, bisa diterapkan dalam perkara hutang, bisa diterapkan dalam perkara jual beli, maka itu disebut dengan kaidah. Tapi ada yang disebut dengan dhabit, patokan. Kalau patokan itu sifatnya juz'i, hanya satu bab saja, ya, hanya satu bab saja. Contoh misalnya orang mengatakan ma yasihu bai'uhu yasihu rahnuhu, sesuatu yang sah di dalam perkara jual beli juga bisa berlaku sah di dalam perkara gadai, ya. Masalah itu saja, ya, kaidahnya dalam masalah jual beli dan muamalah seperti itu, tidak pada perkara yang misalnya ibadat lainnya. Nah, itu namanya dhabit. Nah, wa minhum man takhassasa fi wasailiha, dan ada juga yang menulis tentang wasilah-wasilah dakwah, ya, perantara-perantara dakwah. Kan masya Allah, ya, orang mau mengumpulkan semuanya dalam satu tulisan, ya, mungkin tebal sekali kan dalam satu bab saja kan, ya. Ini saja bawa buku dua, yang ini judulnya ilmu dakwah ilallah, yang ini judulnya fiqhud dakwah ilallah, ya. Subhanallah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala bagi keutamaan itu, dan masing-masing, ya, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu, pokoknya berbuat, insya Allah dimudahkan sebagaimana Allah telah tentukan untuk seseorang, ya. Hatta asbahatid da'watu ilman yudarros, karena semua itu berbuat, ya. Ada yang menulis keutamaan, ada yang menulis tentang uslub, ada yang menulis tentang fikih, ada yang menulis tentang manhajnya, ada yang menulis tentang kaidahnya, dhabitnya, dan seterusnya. Maka kemudian bila dikumpulkan, ya, ini akhirnya menjadi ilman yudarros, yaitu ilmu tersendiri yang diajarkan. Ya, kayak orang manajemen aja, ya. Orang manajemen itu aturannya di situ, ditulis, aturannya di sana ditulis, aturannya di sana ditulis, dikumpulkan jadi standar. Ya, jadi patokan, jadi pedoman, ya, seakan-akan seperti itu. Ya, ini subhanallah, Allah bagi kebaikan itu kemudian menjadi ilman yudarros, ya. Wa fannan minal fununi yu'allam futihat lahal ma'ahidu, ya, dibuka berbagai ma'had, ya. Ma'had dalam ya, tingkatan akademisi, ya kan, tingkatan jenjang pendidikan maksudnya, ya. Ada ma'had yang membahas khusus ma'had dakwah, ya. Wa khussisat lahal kulliyat, ada kuliah dakwah. Wa ulifat min ajlihi dirasat, ya,
berbagai studi ditulis tentang dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, ya, dirasat ilmiah, termasuk beliau ini linaili darajatil magistir wad doktorah wal ustadziyah fi takhassusiha. Hanya karena ilmu dakwah ini pun, ya, sedemikian rupa perhatian, ya, perhatian para ulama, para ilmuwan, sehingga bisa menjadi risalah S2, bisa menjadi risalah S3 karena mereka yang subhanallah, ya, perhatian terhadap masalah ini. Zuhur. Nah, taib. Selesai berarti mukadimah. Saya lanjutkan sedikit, ya. وقد يسر الله لي أن أتقدم إلى قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى لتكملة مرحلة تخصص الماجستير ثم العالمية الدكتوراه. وقدر الله أن تقام ندوة بكلية الدعوة عنوانها علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته ألقاها علمان من علماء الدعوة وهما فضيلة الأستاذ دكتور محمد عبد المولى جمعة وفضيلة الأستاذ دكتور علي الفرسيسي. وتفاجأت حين اعترض على الموضوع مجموعة من مشايخ ودكاترة أقسام أخرى من الكلية سواء من قسم العقيدة أو السنة أو التفسير فانشرح صدري لبحث موضوع الندوة واستشرت مشايخي من علماء الدعوة في الجامعة وخارج الجامعة فآزروني وشجعوني. قدمت الموضوع بخطه ويسر الله لي أن قبل وكان عنوانه علم الدعوة إلى الله تعالى حقيقته وأهميته دراسة تأصيلية. Jadi ceritanya beliau hafizahullah ta'ala, ya, di kuliah dakwah dan sakofah Islamiyah di Universitas Ummul Qura. Waktu itu ada nadwah, ya, seminar, ya, seputar dakwah ini, ya, dan subhanallah justru dari kuliah-kuliah lain pengen menulis tentang itu. Akhirnya beliau, ya Allah, orang lain perhatian, maksa saya yang dari kuliah dakwah nggak perhatian, padahal topiknya adalah dakwah. Ini kayak kita aja, ya, ya. Ya, orang-orang yang mungkin tidak punya kemampuan seperti kita perhatian terhadap dakwah, ya insya Allah kita juga pengen perhatian kepada dakwah. Itu kurang lebih kalau kita tarik untuk, ya, kebersamaan kita ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian beliau merasa plong, merasa lega untuk, wah, kalau begitu saya pengen nulis risalah tentang ini, kan begitu. Kemudian beliau bermusyawarah, ya, Masya Allah, dan subhanallah ini nampaknya juga salah satu di antara kebiasaan mereka, ya, termasuk para ulama. Bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala menulis kitab Muwatta. Sebelum menuliskan kitab tersebut, beliau keliling kepada 70 ulama, ya, dikatakan seperti itu. Makanya ada yang mengatakan kenapa dinamakan dengan Muwatta, karena disepakati oleh para ulama itu, ya. Ya, ada yang menyebut alasan yang lain, tapi salah satu versi tentang sejarah Al-Muwatta begitu, ya. Kemudian mereka menyepakati sehingga ditulislah, ya, kitab tersebut. Maka beliau pun menulis dengan judul Ilmu Da'wati Ilallahi Ta'ala Hakikatuhu, hakikatnya, wa ahamiyatuhu, kepentingannya, sisi urgensinya, dirasatun ta'siliyah, studi mendasar, ya. Wa asrafa alayya fihi fadilatu Syekh al-Ustaz Dr. Abdullah ibn Muhammad Ar-Rumiyan Amid Kulliyatud Da'wah wa Usuluddin mimma ja'alani ash'uru bimas'uliyatin akbar tijahal mawdu', ya.
wa tammatil munaqashatu bi fadlillahi ta'ala min lajnatin muwaqqaratin takawwanat idhafatan ila fadilatil musyrif fadilatil ustad Muhammad Abdul Jum'ah wa Dr. Ibrahim bin Muhammad Ali wa ujizat bimtiyazin ma'a martabatis syaraf. Jadi beliau download ya dengan wal minnatu fajazahumullahu anni khairan ala kulli ma badhalu wa lahadu wa awsaw ya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka karena mereka sudah membantu ya, dan memperhatikan dan memberikan wasiat-wasiat ya. Beliau juga mengucapkan ya, tidak lupa ya, yang mengucapkan itu faqad ablagha fi tsana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan pujian yang cukup tinggi ya. Kama la yafutuni fi hadzal maqam an akhussa bi syukri ma'ali Syekh Al-Walid Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh Wazir ya, Menteri Asy-Syu'un Al-Islamiyah wal Awqaf wad Da'wah wal Irsyad ala da'mihi wa tashyi'ihi wastashyi'ihi li fi muwasalatid dirasah fajazahullahu khairan wa qad asmaituhu ilmu da'wati ilallah dirasatun ta'siliyah. Jadi kitab ini jamaah yang dirahmati Allah ya, alhamdulillah kitab yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan dan juga diberikan tasyih oleh mereka yang sudah bergerak di bidang dakwah dan juga ala fahmi salafil ummah ya. Maka kitab ini insyaallah yang kita pilih ya untuk kajian kita, dan ini di sana termasuk kitab-kitab yang memang disebarluaskan karena bermanfaat insyaallah ya, dengan harga yang juga terjangkau ya. Semoga kita di sini insyaallah taala juga ikut mengambil barokah dari tulisan beliau ini, hafizahullahu taala, wallahu taala alam ya. Cukup ikhwas sekalian ya, kita tutup apa gimana ya. Ya. Baik, ini pertemuan kita, semoga Allah berikan taufik dan barokah dan Allah mudahkan pada kajian-kajian yang lainnya. Allah berikan kepada kita dan kepada kaum muslimin kesehatan ya, kemudian juga tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan sunnah. Kita perkuat ukhuwah khususnya di hari-hari Islam dan kaum muslimin mendapatkan tantangan dari berbagai arah. Kita sama-sama berusaha dengan kapasitas kita masing-masing dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan asatidzah dan para hudur jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.